September ini. Sebanyak 30 konsumen loyal Honda terdiri dari anggota komunitas dan pelanggan setia mengikuti kegiatan spesial dengan penuh antusias. Kegiatan dirancang untuk memberikan pengalaman eksklusif sekaligus apresiasi kepada konsumen setia Honda di Jawa Timur dan NTT. Itulah serangkaian kegiatan persembahan MPM Honda Jatim bersama AHM saat merayakan Hari Pelanggan Nasional 2025. Bertemakan satukan hati, satukan semangat. Engage gitu ya. Kita pengen dekat, kita pengen selalu bersama dengan para pelanggan kita, karena kita tanpa para pelanggan kita juga tidak bisa sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang selalu rutin ya kita lakukan, sehingga harapannya sebenarnya tidak hanya selama setahun sekali gitu ya, tapi harapannya nantinya ke depan dan seterusnya kita bisa terus setiap hari, setiap waktu kita bisa selalu memberikan yang terbaik, entah dalam bentuk itu produk-produk sepeda motor baru maupun layanan-layanan after sales yang bisa kita berikan yang cocok dengan kebutuhan dan bisa memenuhi kebutuhan dari para pelanggan kita. Seperti itu. Ada tambahan dari Pak Satya? Ya, ini acara nanti ini juga ada informasi-informasi ke konsumen ya. Salah satunya di tahun ini kita akan launching loyalty program. Loyalty program nanti kita sampaikan ke ke konsumen. Jadi mulai tahun ini kita rencananya mau berjalan loyalty program, dan termasuk yang informasi-informasi yang lain yang sudah ada ya, termasuk yang bagaimana untuk menggunakan produk care gitu ya. Nanti disampaikan ke teman-teman. Nah, harapannya sih memang konsumen dan Honda ini selalu injit ya, dekat dengan konsumen gitu. Dan kita selalu ada di saat dibutuhkan konsumen. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih Pak Andri dan Pak Satya. Mungkin tambahannya ini ya Pak ya, nanti ada pemateri mengenai personal accident ya Pak. Ya. Personal accident sama ya dari MPM Insurance gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya Mas. Royalty program tadi itu ada di Jawa Timur aja, di MM aja atau Enggak, nasional? itu secara nasional. Nanti disampaikan di ini, nanti dijelaskan sama teman-teman yang dipresentasikan nanti. Gambarannya itu nanti itu konsumen akan mendapatkan poin gitu. Poin pertama jadi misalkan sebagai starter gitu ya, atau starter rider champion. Jadi saya menambahkan mungkin Pak. Jadi kalau sebelumnya itu kita poin-poin itu hanya ada di transaksi yang dilakukan secara online, jadi lewat aplikasi Profit kita, mungkin sudah pernah dengar gitu ya. Nah, nanti itu ada inisiasi kemarin ada inisiasi baru, yaitu transaksi-transaksi yang offline ini itu juga akan nanti dimasukkan untuk bisa menambah poin. Nah, nanti pada saat para konsumen itu melakukan transaksi baik melalui offline maupun secara online, jadi kalau beli motor terus kemudian servis itu kan tidak semuanya pakai Grouping atau pakai aplikasi gitu ya. Nah, itu bisa dirupakan menjadi poin. Nah, poin itu nanti juga akan setiap waktu bisa dikumpulkan untuk bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik ataupun voucher-voucher menarik. Di samping poin juga ada tier kita sebutnya ya. Jadi tiap transaksi itu nanti dihitung ada kayak tingkatannya gitu Pak. Kalau mungkin di aplikasi lain juga ada tingkatan mulai dari yang paling rendah sampai nanti naik sampai yang paling tinggi. Saya kalau nggak salah tadi mungkin ditambahkan itu champion. Nah, dengan tiernya semakin tinggi itu nanti fasilitas juga bisa lebih banyak lagi diterima oleh konsumen. Seperti itu. Jadi harapannya dengan
banyaknya transaksi yang sudah dilakukan oleh para konsumen ini akan bisa meningkatkan dia tadi dan bisa konsumen tersebut bisa menerima pelayanan-pelayanan tambahan ya, karena kalau standarnya sudah seperti yang sudah kita jalankan sekarang ini, tapi nanti ada tambahan-tambahan layanan yang bisa diterima oleh konsumen seperti itu. Gitu, Pak. Ya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya apa saja namanya, kemudian dapat apa gitu nanti bisa nanti lebih detail teman-teman yang presentasi nanti. Mas, ada lagi? Pak, batasan layanan konsumen ini usianya sampai seberapa? Apa sudah punya SIM atau ketika dia sudah apa istilahnya bisa naik motor atau gimana? Oh, kalau layanan ini diterima oleh semua konsumen pembeli maupun yang servis, Pak. Jadi kalau pembeli kan berarti dia pasti sudah punya SIM gitu ya Pak ya, karena kan syarat utamanya KTP kan kalau untuk pembeli motor sesuai dengan STNK gitu Pak. Nah, tapi pada saat nanti mereka servis gitu nanti juga akan dapat poin seperti itu Pak. Nah, servis memang kalau servis itu kan mereka tidak harus yang punya motornya gitu Pak ya. Ya tapi kalau namanya orang sudah servis berarti kan dia bisa bawa motor. Mestinya ya minimal kalau dari sisi umur ya sudah punya KTP itu sih Pak. Karena kan pemakai ataupun pemilik sepeda motor gitu Pak. Kalau yang insurans tadi itu yang tercatat namanya tadi itu? Ya, kalau insurans itu yang pembeli. Jadi sesuai dengan nama, sesuai KTP-nya, sesuai STNK-nya Pak. Seperti itu. Sama kalau nggak salah itu insurans itu STNK dan satu kakaknya ya, kalau nggak salah satu kakak ya. Satu kakak Mas. Berarti kalau misalkan aku membelikan motor anakku atas nama anakku, berarti anakku yang dapat gitu. Iya. Ya, tapi satu kakak bisa Mas. Jadi satu kakak dari anak yang Mas Anaknya satu Boim. kakak nggak, Mas? Sama Ya, Mas satu Boim. Kan mungkin juga. Ya, Anaknya 3 barap semua. Kakaknya tuh kakaknya telu. Mas, Pak, saya tambahkan Ya, boleh. Jadi kalau beli satu kakak Mas, meskipun itu anak atau yang beli bapaknya, jadi nanti yang dapat asuransi itu satu kakak anaknya gitu. Kalau misalnya tadi Mas Boim anaknya kalau sudah bisa kakak, ya nggak dapat Mas Boimnya. Gitu. Satu kakak ya. Harus dimasukkan kakak, Mas. Tadi dimasukin kakak dulu. Tapi beda lagi kalau misalkan beli motor lagi gitu ya. Oh ya, Ada bisa bisa. satu kakak dua nama ya. Iya. Iya, bisa. Tapi ya jangan sampai ya. Iya, ya jangan dipakai Mas. Iya. Jangan Dipakai. Makanya nggak polisi ini, Mas. Jangan harus resmi. Pak, Iya. selama ini ada data nggak mungkin pelanggan MPM sendiri sampai saat ini, atau karena kalau sampai saat ini terlalu panjang ya, per tahun itu rata-rata berapa sih? By name maksudnya, per pelanggan. Jumlah pelanggan. Oh, kalau berarti penjualannya gitu Pak. Karena kan kadang penjualan beberapa motor gitu satu nama gitu kan, atau dalam 1 tahun mereka bisa beli 200 by name. Iya. Kalau saya mungkin berangkatnya dari jumlah jualannya dulu kali ya. Nah dari jualannya itu berapa sih yang istilahnya RO mungkin gitu. Iya. Kalau RO kan dia Iya. double gitu ya Betul. namanya. Kalau penjualan sih sekitar di Q3 ini kan mulai Q2 sampai Q3 ini sudah di angka kira-kira 55 sampai 57 ribu per bulan. Per bulan ya, per bulan. Itu include Jawa Timur dan NTT Pak ya, karena di wilayah kita kan Jawa Timur NTT. Kurang lebih segitu Pak, kurang lebih ya. Tapi nanti kalau angka pastinya tentu di tim marketing akan lebih jelas. Tapi mulai di Q2, Q3 ini mulai meningkat ke sana 57. Tapi kalau sebelumnya saya kira agak sekitar 50-an. Nah, kalau saya nggak salah ingat juga ya, dari sisi RO-nya itu sekitar 20% ya, 19 sampai 20. 19 sampai 20%. RO Honda. RO
RU konsumen, RU nama. Repeat buyer. Oh iya, RO maksudnya ya, masuk dalam lingkungan dalam Honda. dalam lingkup bukan dealer ya. Iya. Kurang lebih segitu Pak ya, kurang lebih ya. Poin ini Yang loyalty poin ini tergantung dengan jenis motor yang dibeli ya. Karena kan ada motor yang harganya 20, ada yang 50. Ya, itu yang nanti akan membedakan jumlahnya. Jumlah gitu, poinnya Pak. ya. Jadi misalkan nih, saya kalau nggak salah ingat misalkan di atas 30 berapa gitu ya, di atas OTR-nya, Ya. itu bisa langsung dapat poinnya tinggi gitu Pak. Heeh. Nah itu bisa langsung tiernya naik cepat gitu Pak. Jadi harga motor juga Nentuin ya. mempengaruhi. Ya. Pak, dari penjualan tadi itu yang paling diminati apa? Merek Masih jenis? tipe Pak ya berarti ya, motornya masih tetap di tipe Matic Pak. Jadi Matic mid high saya kalau Sampai berapa persen? Kopi Vario 125 gitu ya. Masih tetap itu sih Pak. Sampai berapa persen? Angkanya kurang. Mungkin lebih ke marketing kayak Mas gitu. Ya. Saya dulu pun Iya. saya pernah di pekan marketing cuman Marketing. nah, sekarang Sekarang angkanya Katanya nggak update ya, sekarang Iya. kurang update. Ya, tapi kalau angka salesnya kurang lebihnya segitu. Cuman kalau tadi detail itu ya mesti Nanti mungkin bisa Iya. dilengkapi sama Aziza. dicatat Iya. dulu ya mungkin ya Pak ya. Iya. Loh ini mulai jalan kapan ini Pak? Loyalty. Loyalty bulan Agustus ya, Agustus kurang lebih Agustus Pak. Agustus kemarin. Iya Agustus karena kan gini sebenarnya kalau yang tadi saya bilang ya kalau dari sisi online penjualan Iya. online itu sudah ada di aplikasi Bromid itu sudah ada tier-tier tadi Rider, Champion itu sudah ada Pak. Nah yang baru adalah yang tadi itu kenapa kita launch karena kita ingin memasukkan transaksi-transaksi yang offline tadi Pak untuk dikonversikan jadi poin. Karena kalau yang online aja kan nggak terlalu banyak ya. Jadi yang banyak itu kan yang orang servis, Iya benar. terus beli langsung ke dealer. Nah selama ini kan dicatat-catat di aplikasi. Nah, tapi nanti ini semuanya kan masuk di aplikasi. Jadi syaratnya sekarang berarti semua harus di download di aplikasi Prompit itu supaya karena poinnya di situ Pak. Nah, untuk ketika kita udah punya aplikasi nih ya, Yes. ada batasan usia motor nggak? Oh batasan usia motor nggak ada. Berarti motor lama Oh untuk sorry, yang berarti yang backdate ya, yang sebelumnya Iya. gitu ya. Kalau sebelumnya kayaknya enggak Pak, karena dia ada cut off-nya mulai transaksi ini yang baru mulai start gitu Pak. Jadi mulai transaksi bulan apa ya? Agustus itu yang baru ke depan Pak, gitu loh. ini transaksi pembelian dulu ya kan? Iya, transaksi pembelian maupun servis bisa langsung masuk. Gitu. Lah ya kalau Maaf, gimana? Maksudnya gimana Mas? Servis kalau servis motornya lama, berarti kan dia nggak dapat poin kan kalau misalkan motornya Pokok selama belinya sebelum Agustus, berarti sebelum program berjalan ngono ya. iya bisa Tapi seperti servisnya setelah program berjalan itu dapat poin. Oh, Enggak, pokoknya ada ini kan ada Prompitnya bisa masuk ya tuh. iya. Satu syarat pertama kan dia punya aplikasi Prompitnya Iya. dulu. Nah, mungkin masuk Bapak ini yang bulan Juni misalkan udah servis masuk nggak kan gitu ya? Sebagai poin nggak? ya kan bisa gitu seperti ya? itu, Atau bisa seperti pemilik motor lama. pemilik motor lama. Iya, anggap aja motor berarti lama. Pemilik motor lama, misalkan saya punya Beat 2015. Iya gitu bisa, kan. terus dia Dia download aplikasi. iya benar. Berarti kan dia masih nol Pak ya. Nah, Benar. nanti baru berikutnya bisa. Oh berarti Nggak masalah berapapun motornya ya selama motornya masuk di aplikasi Prompit, kedepannya transaksinya bisa masuk Pak. Gitu. Bukan berarti terus motornya lama nggak bisa masuk aplikasi, bisa masih tetap bisa. Karena aplikasi itu dia selain servis bisa untuk di bagian servisnya dia bisa booking servis, kemudian dia bisa ada katalog spare part dan lain-lain seperti itu Pak. Pak bisa nggak diketahui ketika konsumen ketika masa garansinya habis, Oke. masa garansinya habis biasanya kan dia ada alternatif untuk kembali ke di bengkel resmi atau ke bengkel umum Oke, ya. ya. Nah itu yang kembali ke bengkel resmi misalnya itu sampai berapa persen Pak?
dibandingkan dengan yang nggak kembali gitu. Oh, Itu berarti data AHAS. Hasil. Iya, bukan Pak Andri. Oh, servis. karena itu kan kembali ke loyalitas juga kan Pak. Nggak bisa kan? Nggak Itu bisa. data servis mas. Ya kan, berarti kan- Pak Bondan berarti. Oh, Beda. Sudah satu Beda. berarti kan Beda. tapi gini gambarannya mungkin Iya, ya. iya. Ini gambarannya dulu Pak ya. Kan biasanya orang itu beli baru Yap. kan KPB itu yang servis gratis berkala itu berarti kan 4. Nah itu tuh biasanya umurnya walaupun ada yang 4 ada yang 3 kali itu rata-rata umurnya setahun ya Pak ya. Setahun. Nah biasanya nih Pak belum nuntut garansinya habis kan garansi 5 ya 3 sama 5 ya. Nah belum sampai garansi istilah tahun ke-3 atau ke-5 biasanya kalau udah KPB-nya habis itu udah mulai ya udah nggak ke bengkel resmi. Itu ada angkanya Pak, berapa penurunannya kan Iya, itu kan iya, itu maksudnya. iya, benar. Jadi bahkan nggak usah nunggu garansinya habis gitu loh. Karena KPB-nya habis dia udah mulai karena kan udah kayak merasa wes mau tahu gratis kan gitu loh, gitu. Potong bayare akhirnya dia milih gitu loh. Nah itu sudah mulai ada yang berpindah gitu Pak. Nah tapi kita juga terus dengan Honda ini kan juga terus ke konsumen ya kita deketin lah istilahnya Iya. supaya nanti tetap kalaupun sudah habis. Nah, tapi kita dengan program-program kayak tadi Ya, loyalty itu ya. Terus kita juga remind kalau masih terkonek dengan data kita, istilahnya kan itu kan kita masih bisa merimain servisnya Pak, kayak gitu loh. Jadi karena kalau udah misalnya setahun nih, terus sudah pindah ke bengkel kan berarti datanya udah seakan-akan hilang ya, gitu loh. Nah, sayang gitu loh. Padahal misalkan kalau masih datanya masih balik ke servis kita, ke bank AHAS kita kan datanya Bapak tercatat dan update. Iya. Nah, kita bisa remind servis, kemudian remind kalau kita punya promo-promo kan gitu Pak. Berarti antara AHAS itu udah terkonek ya? Oh, antara sudah AHAS? Pak, sudah. Pakai aplikasi Prompit Sudah. itu. Oh. Secara operasional AHAS di seluruh bahkan seluruh Indo itu sudah terkonek Pak. Jadi Bapak kalaupun beli di non Jawa Timur NTT gitu servis di sini sudah bisa juga pakai KPB-nya pakai EKPB sudah juga bisa. Sudah, Pak. Ketahuan ya berarti ya dia. Ada historinya. Nah, makanya pentingnya tetap di bengkel resmi itu datanya, histori servisnya itu update. Gitu. Tujuan kita ke konsumen juga begitu. Supaya nanti misalkan ada perlu record kalau misalnya mau jual motor clear. Iya. Itu juga kelihatan. Jadi di aplikasi itu bisa kelihatan motor saya ini dengan record history servis seperti ini. Itu nanti akan menentukan semacam kayak sertifikat gitu, Ya, Pak. gajualnya bisa tinggi. Oh, ternyata baik gitu ya. Oh, kelas A atau kelas apa seperti itu. Gitu, Pak. Ada lagi mas? Cukup? Oh ya. Oh ringan. Mungkin yang benar kita Selama ini kan Ya. acara-acara pelanggan ini kan pelanggan baru ya, kayak ini kan Stelo, ATV sama ABC. Ada nggak mungkin semacam program untuk semacam loyalis Honda gitu? Dia punya motor lama lah, mungkin C70 atau CB, terus stiker sampai mungkin punya generasi baru. Artinya ketika buat apresiasi itu ada parameter itu nggak? Misalkan gue benar-benar loyalis lah gitu ya, produk-produk Honda. Mungkin ya betul Pak, saya mau bantu jawab dulu ya. Mungkin itu apresiasinya ada di Honda Bikers Day yang 1 tahun sekali. Nah itu saya mas. Untuk yang segala umur, tipe sama tahun berapapun ini Iya, Pak. betul. Itu akan berkumpul di Honda Bikers Day. Bikers Day, Pak. Gitu. Itu istilahnya lebarannya community ya, komunitas. Sama konsumen. Itu nggak ada batasan, Pak. Justru malah kalau setahu saya waktu di Bikers Day itu yang lama-lama gitu-gitu tuh itu kuat sekali dan Ya.
dan apa ya, maksudnya banyak gitu loh. Nggak cuma yang baru, yang lama makin dikit, justru enggak kayaknya. Karena mereka mungkin ikatannya udah erat banget gitu, Pak. Dan bukan hanya komunitas ya, Pak. Konsumen. Oh iya, Tidak iya, hanya tergabung gabung. dalam komunitas Komunitas. boleh datang, tapi semua konsumen Konsumen. boleh datang. Pak, ini kan ngundang 30 konsumen kan hari ini. Ya. Dan program ini kan dimulai dari Agustus kemarin. Ya. Nah, 30 ini seleksinya gimana? Konsumen yang diundang ini. Bayar. Ketentuan. Ada ketentuannya nggak ya? Jadi saya tambah jawab. Jadi yang 20 itu dari komunitas, Mas, itu komunitas terundang ya dari tim teman-teman komunitas ya nanti The Faris. Kalau yang 10-nya itu dari konsumen, pure konsumen. Jadi yang 20 itu komunitas ya, komunitasnya PCX, EDV sama Vario. Yang kita ajak ke sini. Di sini. Kalau Pemilihannya kriteria itu. khusus kayaknya Pemilihan Nggak ada. konsumennya itu biasanya ya apa termasuk ini ya, yang konsumen yang loyal, misalkan pembeliannya sudah 2 kali atau lebih dari Itu 1 yang kali. 10 tadi. Yang loyal lah, gitu. Kalau yang 20-nya itu komunitas, yang tergabung komunitas. Itu cukup Pak. Terima kasih. Kan nanti kalau data-data yang tadi